Perkenankan saya, Pendeta Yonatan dari Jemaat Pindrang Klasis Parepare, menyapa ibu, bapak, saudara-saudara. Selamat malam dan shalom bagi kita semua. Doa dan harapan saya, kiranya bapak, ibu, saudara-saudara tetap dalam keadaan sehat dan terus mengalami sukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudara, pada malam hari ini sejenak kita akan mengikuti program Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja, yakni Saat Teduh Malam. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengar Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama meminta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa kami di dalam surga, bahwa sampai pada saat ini Tuhan terus ada memelihara kehidupan kami. Tuhan memberkati kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama sejenak mendengarkan sabda Allah. Kiranya Roh Kudus membuka dan menerangi hati dan pikiran kami. Bapa di dalam surga, bersabdalah, sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan Dikau. Di dalam dan oleh Kristus Yesus, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, firman yang akan kita dengarkan bersama-sama pada saat ini, saya telah pilih dari Mazmur pasal 95 ayat 7 sampai ayat 9. Mazmur pasal 95 ayat 7 sampai ayat 9. Sabda Allah berbunyi demikian. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Demikian firman Tuhan yang dapat kita dengarkan bersama pada malam hari ini. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman-Nya serta melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini, saya memberikan tema renungan kita saat ini adalah mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca dan yang kita dengarkan pada saat ini memberikan pernyataan langsung yang menunjuk bahwa sebab Dialah Allah kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah pencipta langit, bumi, laut, serta sekalian isinya. Allah kita adalah Allah yang memelihara ciptaannya. Tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang terus memberkati semua ciptaannya. Allah kita bukanlah Allah yang bisu dan bukan pula Allah yang tuli. Ia senantiasa peduli
kepada semua ciptaannya. Allah kita adalah Yahweh yang telah mewujud di dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kemudian kita ini adalah umat gembalaannya dan kawanan tuntunan tangannya. Umat yang digembalakan artinya umat yang terus dipelihara, umat yang terus dijaga, umat yang tidak dibiarkan kehausan dan kelaparan. Tuhan terus pelihara. Tuhan terus-menerus menuntun umatnya dengan tangannya yang penuh kuasa dan juga tangannya yang penuh dengan kelemah lembutan. Tiada putus-putusnya Allah menyentuh kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu jikalau saya dan saudara-saudara mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu, jangan keraskan hati kita. Seperti ketika umat Tuhan tiba di Masa dan di Meriba. Apa yang terjadi ketika umat Tuhan tiba di Masa dan di Meriba? Dalam Keluaran 17 diuraikan bahwa karena keletihan, karena kehausan, setelah mereka melewati tempat persinggahan yang satu ke tempat persinggahan yang lain, akhirnya mereka kehausan. Lalu mereka bertengkar dengan Musa. Mereka marah kepada sang pemimpin. Mereka bersungut-sungut. Mereka mencobai Tuhan di dalam perjalanan mereka. Tapi saudara-saudara, walaupun mereka berbuat demikian, Allah terus peduli. Allah memberikan dan memenuhi semua kebutuhan hidup mereka. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kita semua? Kita pun sudah paham, kita sudah sangat tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang terus memberkati kita, Allah yang telah memindahkan kita dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib, Allah yang telah menebus kita dari dosa dan kesalahan kita. Kita ini menjadi anak-anaknya, bahwa Allah sangat peduli dan sangat mengerti atas segala persoalan kita. Iya, kita sudah sangat paham itu. Tetapi yang menjadi persoalan dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ketika kita mendengar suara Tuhan. Entah suara Tuhan itu kita dengar melalui khotbah-khotbah di gereja, melalui ibadah-ibadah di tempat-tempat persekutuan, atau dengan firman yang kita baca dan yang kita renungkan setiap hari. Bagaimana? Kiranya kita semua tidak mengeraskan hati kita. Kadang kita merasa bahwa kita sudah tahu, kita sudah pernah mendengarnya, kita sudah hafal, kita ikut ibadah kadang-kadang tidak tuntas. Kadang-kadang ketika firman Tuhan disampaikan, maka kita keluar masuk dari tempat ibadah, keluar masuk dari gedung gereja, kita gelisah, kita tidak tenang. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kiranya kita menerima firman-Nya dengan lemah lembut. Kiranya Roh Kudus membuka hati kita, membuka pikiran kita, agar kita sungguh-sungguh menerima akan firman-Nya, dan sungguh-sungguh diubah oleh firman-Nya, sungguh-sungguh diajar, diteguhkan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus menantang kita bahwa kita kiranya bukan hanya menjadi pendengar saja, melainkan menjadi pelaku firman. Dan Yesus sendiri berkata di dalam Injil Matius 7 ayat 20,
Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka, apakah dia pohon yang baik atau pohon yang tidak baik. Mereka adalah anak-anak Tuhan atau kelihatannya seperti anak Tuhan. Nah, marilah kita merenungkan akan sabda Allah ini, sehingga kita dapat memberi ruang, memberi tempat, memberi waktu untuk berdiam diri dan biarkan Tuhan bersuara di dalam hati kita. Roh Kudus kiranya menuntun dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita mempersiapkan satu pujian kepada Tuhan dan kita menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Dan saudara-saudara, pada malam hari ini, marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, Bapa kami di dalam surga. Betapa berbahagianya kami sejenak dapat memuliakan Tuhan, terlebih dalam mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami dan memampukan kami melakukan sabda Allah dalam hidup ini. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang Tuhan pakai dalam pekerjaan-Mu. Perlengkapilah dan berkatilah kiranya. Pun gereja-gereja Tuhan kiranya terus dapat menjadi sarana dan alat Tuhan di dunia ini dalam menyuarakan suara dan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati setiap pribadi anak-anak Tuhan dalam menjalani kehidupan yang silih berganti, baik suka maupun duka. Berkati kiranya para pemimpin bangsa dan negara ini, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, agar negeri ini aman serta adil dan sejahtera. Berkati pula umat-Mu dalam
berbagi pergumulan hidup ini, kami menghadapi musibah, penyakit, COVID-19, pun juga di beberapa tempat terjadi musibah bencana alam. Oh Tuhan, Engkau adalah satu-satunya sumber pertolongan kami. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan seluruh hidup ini kepada Bapa di surga. Hanya oleh dan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah perjumpaan kita dengan Tuhan pada malam hari ini. Sejenak sebelum kita beristirahat, doa dan harapan saya, kiranya kita semua terus diberkati oleh Tuhan Yesus. Shalom dan damai sejahtera bagi kita semua. Selamat malam.